Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Jadi pertemuan kita kali ini sedikit melanjutkan saja pertemuan kita sebelumnya dari bab 1. Jadi silakan kalian baca ya, ini adalah bentuk rangkuman materinya. Silakan ini ditulis ya, kalian baca juga serta ditulis ya. Surat lamaran nomor 1 itu surat lamaran menurut jenis, ketentuan-ketentuan. Ini sudah kita bahas ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Silakan ditulis saja ya, karena sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bab 2, menikmati cerita sejarah. Nah, novel sejarah merupakan sebuah genre atau aliran yang penting dan sering ditulis di negara-negara barat. Negara-negara tersebut menanamkan pentingnya sejarah dalam pendidikan. Yang benar ya. Jadi sejarah itu bukan berarti kita mengingat masa lalu yang tidak berguna atau dan tidak bermanfaat. Tapi di sini sejarah yang dimaksudkan kita mengenang dan kita melihat kembali kejadian-kejadian yang telah diperjuangkan beberapa tokoh dalam memerdekakan Indonesia. Paham ya? Jadi novel sejarah ini mengilas balik tentang beberapa perjuangan ya. Seorang sastrawan yang seringkali menggunakan fakta-fakta sejarah sebagai latar untuk mengisahkan tokoh-tokoh fiksinya bermaksud untuk mengisahkan kembali seorang tokoh sejarah dalam beberapa dimensi kehidupannya. Jadi di sini dicampur ya, dari tokoh yang nyata, ada yang berdasarkan cerita yang sebenarnya dan ada berdasarkan yang ditambah-tambah ya, yang ditambah oleh si penulis itu sendiri. Paham ya? Seperti emosi pribadi tokoh, tragedi yang menimpanya, kehidupan keluarga dan masyarakat. Ini bisa dimanipulasi oleh si penulis ya, serta pandangan politiknya. Misalnya novel Roro Mendut versi Mangguwijaya dan versi Ajib Rosidi. Silahkan kalian lihat ya. Nanti sebentar ada sedikit contoh ya. Anantatur ku antar ke gerbang. Anantatur ya. Namanya Anantatur. Dengan judul buku Ku Antar ke Gerbang karya Ramadan Kiai Haji yang mengisahkan kehidupan Soekarno ketika menjalin rumah tangga dengan Inggit Garnasi. Paham ya? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan yang bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk teks naratif jika disajikan dalam bentuk menggunakan urutan peristiwa, urutan waktu. Namun jika novel sejarah disajikan dalam bentuk secara simbolisasi atau simbol verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Paham ya? Jadi silakan Anda perhatikan ya. Silakan diperhatikan.
Ini sistematikanya ya, Anda perhatikan ya. Mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Jadi saya yakin Anda pernah menonton ataupun melihat ya. Nah, di sini pernahkah kamu membaca novel yang berlatar belakang sejarah? Jika menonton, mungkin Anda sudah beberapa kali menonton yang berlatar belakang sejarah ataupun novel yang berlatar belakang sejarah, mungkin Anda pernah melihatnya sekilas ya. Nah, di sini membaca novel termasuk novel sejarah dapat dilakukan dengan cepat, perlu diusahakan agar membaca novel selesai dalam satu kurun waktu tertentu, misalnya 1 jam selesai. Sebagai tahap pengenalan, dengan membaca cepat perlu ditumbuhkan kesadaran terhadap diri sendiri bahwa membaca pada mulanya berat, tapi jika sudah terbiasa akan menjadi ringan. Orang-orang yang sudah terbiasa membaca akan dengan mudah membaca novel dengan cepat. Novel secara dapat dikategorikan sebagai novel rekon atau rekaman ulang atau mengulang kembali. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis: rekon pribadi, faktual, dan imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi di sini kejadiannya memang benar berdasarkan kisah nyata, akan tetapi ada yang ditambahkan oleh si penulis itu sendiri. Paham ya? Rekon faktual informasional adalah novel yang membuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Rekon imajinatif adalah novel yang membuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi di sini berdasarkan kisah yang dihayalkan, tapi mengandung fakta. Jadi ada kisah yang sebenarnya terjadi lalu dikembangkan berdasarkan pemahaman dan keinginan dari penulis sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, jadi rekon imajinatif ya novel sejarah, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dipisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Seperti itu ya. Silakan kalian baca, jangan lupa ditulis. Nah, plot ini artinya alur ya, apakah menggunakan alur maju, mundur, atau gabungan. Mendata informasi dalam teks sejarah. Jadi di sini Anda diminta untuk mendata informasi yang menurut Anda penting dalam novel sejarah. Tentu akan berbeda dengan mendata informasi penting dalam teks sejarah. Ya. Informasi penting dalam novel sejarah lebih mengarah kepada fakta sejarah yang disajikan. Ingat ya, yang disajikan, latar penceritaan, serta imajinatif penulis atas fakta tersebut. Seperti dipaparkan pada pengantar sebelumnya, novel Kuantar ke Gerbang. Silakan dibaca ya. Latihan, berikut ini sajikan kutipan novel sejarah. Jadi hanya kutipan ya. Ini tolong ditulis ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan, nanti insya Allah akan saya jawab. Menentukan hal menarik dalam novel sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah.
Ya, pertama kita harus baca. Tentunya ya, harus baca. Ketika mendengar pemecahan kutipan novel, tentulah terdapat bagian-bagian yang menarik. Jadi kutipan ini maksudnya jika dalam novel, kalau dalam dunia perfilman itu trailer ya, dikenal dengan trailer. Jadi jika dalam novel ini itu dikenal dengan kutipan novel ya, hal-hal penting yang ada dalam cerita tersebut. Jadi sebelum kita membaca cerita tersebut, karena kita sudah membaca lebih dulu kutipannya, kita secara tidak langsung akan mengetahui isi dari cerita tersebut walaupun tidak secara keseluruhan. Karena mungkin ada beberapa hal atau kisah atau kejadian yang dilewatkan. Untuk mengukur kemampuan mendengar, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut? Jadi menanyakan waktu. Di manakah latar dan tempat dalam tempat. Nah, jadi tempat ya. Jadi di sini kutipan sini di manakah latar dan dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat. Jadi latar tempat ya, latar waktu, latar tempat. Peristiwa apa saja yang disajikan. Jadi peristiwa menarik apa saja yang disajikan, siapa saja tokoh. Jadi ini tentang tokoh-tokoh yang terlibat. Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah. Dikerjakan tadi ya. Bacalah kutipan teks berikut dan ditulis juga ya, bukan hanya dibaca tapi ditulis juga ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Ini saya meminta Anda untuk menulisnya agar Anda lebih mudah mengerti dan memahaminya. Paham ya? Nah, ini dikerjakan ya. Ini dikerjakan juga. Kapan latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah di atas dibuat? Jadi silakan ini dikerjakan ya, dijawab. Mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Nah, ini dikenal dengan orientasi ya, atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun suasana. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Ini paham ya? Jadi tulis ya. Kedua, mengungkapkan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang ditimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Jadi di sini mengungkapkan peristiwa. Jadi di sini bagian ini mulai mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokohnya ya. Menuju konflik atau rising action ya. Ini artinya mulai pada peningkatan ya. Jadi terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Jadi sini menuju konflik ini dia maksudnya adalah masalah yang tadi hanya dikenalkan sedikit-sedikit, di bagian ini ditambah lebih banyak lagi. Jadi di sini sudah masuk pada menuju konflik ya, masuk pada masalah-masalah yang ada. Terus komplikasi ini dikenal dengan bagian klimaks ya. Bagian ini disebut pula dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Seperti itu ya. Puncak konflik, menuju konflik. Mengungkapkan peristiwa ya, menuju konflik, puncak dari konflik. Berikut.
menyelesaikan ya, evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya, serta mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Jadi lebih ke nasib ataupun keadaan ya. Nah, koda ini sendiri bisa kita masukkan, bisa juga tidak ya, untuk koda ini sendiri. Koda bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seseorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir cerita itu kepada para pembaca. Mereka membiarkan para pembaca tersebut menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Untuk lebih memahami struktur teks novel sejarah, pelajari contoh berikut. Analisis ya. Ini ya, ke-6 ini jangan lupa ditulis ya, karena penting. Kutipan novel sejarah. Jadi strukturnya apa, keterangannya apa. Ini contohnya ya. Silakan dilihat. Strukturnya orientasi. Keterangan berisi penjelasan tentang latar waktu. Jadi ini ya. Jadi ini juga tulis halaman ya. H3-4. Nah, ini silakan ditulis ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Karena memang cepat saya scroll. Karena ini harus Anda tulis ya, tabel ini ya. Yang semua dalam tabel ini jangan lupa untuk ditulis. Untuk lebih meningkatkan pemahaman. Jadi di sini beberapa kali disodorkan kepada Anda tentang novel-novel ya, contoh-contoh novel hanya untuk mempermantap pemahaman Anda. Paham ya? Ini tidak usah dikerjakan. Atau silakan dikerjakan ya, berdasarkan contoh yang sudah ada, kutipan struktur keterangan. Hanya satu cerita tadi di atas ya. Harus dikerjakan ya. Semua tugas yang saya berikan harus dikerjakan. Membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Nah, ini tabel perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi, teks sejarah ya. Sementara novel sejarah itu dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi, kesemuanya sumber pada rekaan. Jika teks sejarah itu berdasarkan kenyataan yang ada, novel sejarah itu memang berdasarkan kenyataan ada, tapi di sana ada beberapa hal yang ditambahkan oleh para penulis itu sendiri. Silakan ya, ditulis ini ya. Jadi jangan lupa ditulis ya cerita-ceritanya agar Anda lebih mudah mengerti dan memahami. Ini juga contohnya Rumah Kaca. Silakan ditulis ya.
Jadi untuk materi kita kali ini cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang saya berikan ke Anda bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.